Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, hadirin sekalian, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk berkumpul pada hari yang baik ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk membentuk generasi Qur'ani. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, pedoman hidup yang sempurna. Dalamnya terkandung segala ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga kisah-kisah inspiratif para nabi dan rasul. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sekuat tenaga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam menjalani hidup. Mereka adalah generasi yang memiliki akhlak mulia, cerdas, kreatif, dan berakhlak karimah. Generasi yang tidak hanya pandai secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Sebagai umat Islam, kita memiliki sosok teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau digambarkan sebagai sosok yang berbudi luhur, sebagaimana tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La'ala khuluqi wa innaka, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi luhur. Lantas, bagaimana budi pekerti Nabi? Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Lalu ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran, karena khuluquhu Al-Quran. Bagaimana penjelasannya? Menurut Imam An-Nawawi syarah Sahih Muslim, dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa maksud berakhlak Qur'ani adalah dengan mengamalkan isi Al-Quran, menaati hukum dan batasannya, mengambil bersikap sesuai dengan etika yang ada di dalamnya, mengambil ibrah atau pelajaran yang terkandung di dalamnya, merenungi dan mentadaburi kedalaman maknanya serta membacanya dengan baik. Lantas, bagaimana cara kita membentuk generasi Qur'ani? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, seperti yang pertama, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran kepada anak-anak pada usia dini. Bagaimana caranya? Kita bisa dengan cara mengajak atau mengajar anak-anak untuk mengenal Al-Quran dan mencintai Al-Quran sejak dini. Bisa juga dengan mengajak mereka untuk menghafal ayat-ayat pendek, mendengarkan murotal, dan menceritakan kisah-kisah yang ada di dalamnya. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari membaca Al-Quran setiap hari, baik secara individu maupun bersama keluarga, serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran pada kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang remaja yang kebingungan akan masa depannya, maka ajaklah dia untuk membaca atau merenungi nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang ketiga, memberikan anak pendidikan agama yang berkualitas. Pastikan anak mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas, bisa dengan memasukkan mereka ke dalam TPQ,
pesantren atau instansi pendidikan agama yang terpercaya, dan juga bisa dengan melibatkan mereka ke dalam kegiatan keagamaan seperti tadarus, pengajian, hingga lomba-lomba keagamaan. Yang keempat, sebagai contoh yang baik, sebagai orang tua, tokoh masyarakat, dan guru sudah sepatutnya memberikan contoh yang baik pada anak-anak, ajarkan mereka cara menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, jika kita ingin mereka bersikap jujur, maka kita harus mencontohkan sikap jujur pada mereka. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi akidah dan ibadah, tetapi juga sebagai petunjuk dari permasalahan yang dihadapi generasi muda saat ini. Akhir kata, jika saya banyak salah, mohon maaf. Semoga Allah selalu meridhoi usaha yang kita lakukan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis. Ramjo